Selamat siang, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Tapi sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Yohana Vivi Cahayanian CELP, program studi D4 Pengelolaan Perhotelan. Saya atas nama Kristina Anggur dari D4 Pengelolaan Perhotelan. Saya atas nama Dominika Ireni Kalantika dari Prodi D4 Pengelolaan Perhotelan. Dan saya atas nama Robertus Derwake, biasa dipanggil Ertus. Saya dari Diploma 4 Pengelolaan Perhotelan. Dan saya atas nama Damianus Devis Gabul dari program studi D4 Pengelolaan Perhotelan. Saya Anggela Elvira Dahul dari Prodi D4 Pengelolaan Perhotelan. Saya Crescentia Deliana Fahmi dari program studi D3 Perhotelan. Saya Maria Jose Erwin dari D4 Pengelolaan Perhotelan. Saya atas nama Yohanes Erwin Hanta dari program D4 Pengelolaan Perhotelan. Perkenalkan, nama saya Felicia Putri Olania Laman dari program studi D4 Pengelolaan Perhotelan. Saya Ivan Jensen dari Prodi D4 Pengelolaan Perhotelan. Dan juga saya Gabriel Abrade Oraling dari Prodi D4 Pengelolaan Perhotelan. Jadi saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaannya. Yang pertama, jelaskan secara singkat isi dari tiap-tiap video. Di sini saya akan menjelaskan tentang video pertama. Saat masih di sekolah menengah, yang dia cari hanyalah kebahagiaan. Saat pergi ke gereja bersama ibunya, kesan pertama yang dia dapatkan hanyalah kebencian terhadap gereja. Setiap hari, dia mengisi kekosongan di hidupnya dengan berbuat dosa terus-menerus. Selama dia mengikuti misa di gereja, dia hanya pergi untuk mengolok-ngolok pastor. Seorang temannya pun melihat betapa tidak bahagianya dia, sehingga temannya mengajak dia untuk mengikuti retret. Namun dia menolak karena dia tidak mau berhubungan dengan gereja. Tapi pada malam kedua retret, dia mendapat bisikan dari Tuhan yang berkata, "Aku mencintaimu." Setelah mendengar bisikan dari Tuhan, dia perlahan mulai menyadari atas kesalahannya. Untuk pertama kalinya, dia menyadari bahwa dia tidak hanya cinta kepada Tuhan, tetapi juga kepada gerejanya. Suatu hari, dia berdoa di depan Ekaristi dan sedang bersiap-siap untuk menikah dengan wanita yang luar biasa. Namun dalam doanya, dia berkata, "Tuhan, aku akan melakukan apapun yang Engkau ingin aku lakukan." Dan dalam doanya, Tuhan menjawab, "Aku akan mencintaimu apapun pilihanmu, tapi aku memanggilmu ke jalan yang berbeda." Setelah menjalani retret, dia lebih sering pergi ke gereja dan menghabiskan waktu untuk berdoa bersama Yesus. Di kapel, dia mendengar suara Tuhan dengan sangat jelas. Dia berkata kepada Tuhan, "Tuhan, saya mendengar Engkau memanggil saya dan saya akan mengikuti Engkau, dan aku akan menjadi pengikut-Mu." Selama dia menjadi pengikut Tuhan, dia sudah menemukan kebahagiaan dan warna dalam hidupnya. Untuk video yang kedua ini menceritakan tentang kedua tokoh bernama Jackie dan Bobby. Di mana awalnya Bobby ini berasal dari seminari dan dia mengabdi selama beberapa tahun di sana. Sementara itu, Jackie awalnya dia memiliki kehidupan yang bebas di mana kedua tokoh ini saling bertemu dan belajar bagaimana berkomunikasi dalam pernikahan, dan kedua tokoh tersebut memiliki harapan yang berbeda, Pada intinya, mereka menjalani kehidupan bersama sehati sejiwa untuk menikah, dan mereka pun hidup dengan cara memahami satu sama lain. Isi dari video ketiga yaitu secara keseluruhan, hidup sebagai perawan bakti adalah panggilan unik dan mendalam dalam gereja Katolik. Para wanita ini menganut kehidupan doa, selibat, dan pelayanan. Hidup di dunia, tetapi bukan di dunia, ketika mereka mengabdikan hidup mereka kepada Tuhan dan gereja. Hal-hal tersebut merupakan bagian yang penting dan dihargai dalam kekayaan tradisi hidup bakti gereja. Pertanyaan yang kedua, apa yang Anda rasakan setelah menonton video tersebut? Deskripsikan kesan Anda terhadap setiap video. Kesan yang saya dapatkan dari video yang pertama tadi adalah begitu besar mukjizat Tuhan sehingga dia bisa merubah seorang laki-laki yang dari dulunya tidak mau atau membenci gereja yang jauh dari Tuhan, sehingga perlahan-lahan dia sudah mulai mengikuti Tuhan, sudah mulai taat kepada gereja, dan sudah menjadi pengikut Tuhan yang setia. Jadi teman-teman, apapun panggilan kita, baik panggilan untuk menjadi pengikut Tuhan atau panggilan menjadi atau menikah,
Dan itu semua panggilan yang harus kita jalani. Untuk video yang kedua, kesan yang kami ambil adalah di mana kita pada saat kita belum mempunyai istri atau suami, kita memiliki kehidupan yang begitu bebas, nah di mana tidak ada yang mengatur kita atau apapun itu. Dan setelah kita menikah, kita memiliki kehidupan untuk kehidupan kita untuk memberikan ke pasangan kita, ke istri atau suami. Dan itu saja kesan untuk video kedua. Dan untuk video ketiga kami akan memberikan ketemuan. Dari video ketiga, kami merasa kagum karena wanita itu mendedikasikan hidupnya sebagai seorang perawan yang suci, dan kehidupannya dipandang sebagai saksi dunia akan keindahan dan kegembiraan hidup yang sepenuhnya mengabdi kepada Tuhan. Pertanyaan yang ketiga, apakah Anda pernah melihat orang-orang dengan panggilan hidup tersebut di sekitar Anda? Pernah. Pertanyaan yang keempat, dari video tersebut ada 3 panggilan hidup orang Kristiani, yaitu sebagai kaum religius atau rohaniwan, menikah, dan hidup selibat awam. Apa pendapat Anda tentang panggilan-panggilan hidup tersebut? Menurut kami, apapun panggilan hidup yang dikasih Tuhan, kita harus tetap menjalani itu. Karena apapun itu semua sudah diatur oleh Tuhan, dan kita tinggal menjalankan saja apa yang dikasih oleh Tuhan tersebut. Betul. Pertanyaan yang kelima, ceritakan secara singkat di antara 3 panggilan hidup tersebut pada saat ini, kira-kira panggilan mana yang akan Anda jalani? Panggilan untuk menikah. Kalau saya pribadi, saya akan memilih panggilan untuk menikah. Begitu juga dengan saya akan memilih Semua. Kami harap dari kami semua memiliki Panggilan panggilan masing-masing. hidup yang sama, di mana kami memilih lebih memilih untuk menikah karena sekarang kami kan kuliah. Iya, betul sekali. Dan tujuan hidup kami yang pastinya Untuk menikah. Dan menjadi orang sukses. Hidup keluarga. Amin. Bukan Dan tujuan memiliki pasangan yang Bukan baik. tujuan sebenarnya, karena di dalam panggilan kan ada 2 panggilan untuk mengikuti, ada juga panggilan. Tapi kami lebih memilih untuk ikut panggilan untuk menikah. Karena mustahil kita kan sementara ini kami Tapi itu karena kami masih kuliah. Tapi mungkin untuk kedepannya tiba-tiba Tuhan kasih panggilan yang lain, ya harus diterima. Iya, kami Dan patut disyukuri. Ya, sudah. apapun panggilannya. Oke, itu saja dari kami. Kami menutup video ini.